Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba mereview market itu bagaimana perkembangannya. Lalu kita juga akan refer exit strategy untuk Cardano. Kira-kira bagaimana, apakah kita harus take profit, apakah kita hold aja, dan lain-lain. Saya coba kasih tahu pendapat saya gitu ya, analisanya juga. Nah, tapi sebelum itu kita review dulu performance market untuk hari ini bagaimana. Kita lihat Bitcoin, Ethereum relatif sideways ya seperti ini. Nanti kita coba lihat di analisa teknikalnya sendiri untuk Bitcoinnya gitu ya. Tapi ini sebenarnya masih oke juga karena ini normal correction dan ini koreksinya sangat-sangat minor sekali, hanya 1-2%. Jadi lebih ke arah sideways. Kita bisa lihat pergerakannya itu cuma turun sekitar 0,02% doang gitu ya. Lalu kalau kita lihat dari 24 hour percentage gitu ya perkembangannya, dari top 100 ini yang udah naik, Axie Infinity baru aja di pump beberapa jam yang lalu gitu ya, naik 22%, akhirnya dia bangun lagi gitu ya. Dan ini mungkin bisa dibilang the rise of gaming industry lagi gitu, karena gaming industry sekarang mungkin bisa pump lagi karena AXS juga sudah mulai bangun, kita nggak ada yang tahu. Lalu kita lihat ada Phantom naik juga, Matic juga kita lihat ya, udah lama dia nggak bergerak, akhirnya dia bergerak gitu ya. Kita lihat ada Quan juga baru bergerak juga ya, padahal kemarin kita baru sebut beberapa kripto yang belum bergerak gitu dalam minggu ini gitu ya, dan sekarang mereka sudah mulai bergerak. Nah, kita coba lihat untuk crypto fear and greed index. Untuk fear and greed index untuk hari ini kita di 72, jadi ya sebenarnya kita relatif ya greed juga kita sedikit menurun karena memang ya kita bisa lihat dari reflect untuk price harga Ethereum dan Bitcoin gitu ya. Lalu di sini kita mulai dulu dari mindset dulu ya, yaitu ada Binance. Ini saya cukup setuju dengan dia punya Twitter. Dia bilang apa? If you are reading this, congratulations, you discovered crypto before the majority of the world. Jadi kalau kalian nggak tahu, situasi kita sekarang adalah kita mau masuk bull run gitu ya. Kita mau masuk setelah kita break ini, kemungkinan besar kita setelah kita break all time high kita sebelumnya, ya bisa dibilang mungkin kita sudah confirm kita akan mengalami bull run gitu ya. Dan ini mungkin kalau lebih detailnya sebenarnya kalian bisa lihat di video ini nih, kapan market crypto koreksi, kapan take profit juga gitu. Di sini kita lebih detail lagi. Dan ini setuju karena sebenarnya kita belum telat juga di sini. Ini masih early stage gitu. Ini baru permulaan. Kita masih early bird sebelum kita melihat significant gain di dalam holding crypto kita gitu ya. Lalu kita masuk ke news ini karena di komen kemarin saya baca ada yang nanya kenapa Uniswap turun. Uniswap itu turun karena SEC reportedly investigates decentralized exchange Uniswap gitu ya. Jadi cuma di apa ya bisa namanya ya diinvestigasi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ini nggak ada problem sih kalau kalian baca ininya, nggak begitu ada problem. Tapi ini memang hanya untuk menepati regulasi-regulasi aja. Tapi memang kalau kita lihat dari headline news, wah ini diinvestigasi, pasti langsung orang takut semua. Makanya banyak orang yang selling Uniswap juga, takutnya seperti XRP gitu ya. Wah, tau-taunya dia bersalah, turun gitu. Tapi ini masih nggak apa-apa. Uniswap juga sebenarnya menurut saya masih oke juga. Tapi mungkin kita nunggu dulu nih kasusnya nih bagaimana gitu ya. Kira-kira bagaimana penjelasannya tentang SEC. Kalau kalian punya Uniswap atau mau beli Uniswap, tunggu dulu gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Bitcoin dulu, baru kita masuk ke Cardano gitu ya. Untuk price Bitcoin, sebenarnya saya lihat di sini ya kita relatif sideways ya. Kemarin kita nggak sempet closing di atas 50.000. Jadi kita sampai sekarang ini belum pernah closing di atas 50.000. Kita lihat kita closing berapa? Kita closing 49999 kalau kalian lihat di sininya ya. Untuk time frame daily-nya. Jadi benar-benar kita closingnya di bawah 50.000 gitu. Jadi kita belum pernah closing di atas 50.000 pada saat kita mau ini ya udah mau recover kira-kira seperti itu ya. Jadi kita lihat nih malam ini bagaimana 9 jam lagi atau 10 jam lagi ya pergerakan market crypto khususnya Bitcoin sendiri. Jadi kita relatif sideways, kita hanya menunggu nih. Kalau menurut saya ini seperti kita lagi ngantri sebelum kita melihat ada pergerakan breakout ke atas gitu ya. Nanti kita coba bahas. Mungkin kita lihat di time frame 4 jam dulu. Kalau di time frame 4 jam sebenarnya coba kita lihat ya. Pertama ini ada descending broadening channel, kita bisa lihat seperti ini ya. Ada channelnya di sini ya. Lalu kita bisa lihat di sini target kita mungkin ini kuning semua jadi kurang kelihatan. Tapi kita ambil target itu dari atas sini gitu ya ke paling bawah. Ini kan ada channelnya nih di sini nih. Nah, di sini kita bisa kasih target pada saat dia breakout. Nah, pada saat dia breakout ini saya ganti dulu warnanya deh jadi kalian bisa lebih jelas lagi melihatnya. Jangan warna apa ya? Warna ungu deh, warna ungu seperti ini. Nah, pada saat dia breakout di sini, jadi sebenarnya target kita tuh kalau misalnya dari sini, ini udah ketemu ya di sekitar 51.000 gitu. Jadi sebenarnya target yang pertama nih kita udah ketemu 51.000. Sekarang kita pertanyaannya adalah apakah kita bisa breakout dari 51.000 ini gitu. Kita apakah bisa breakout dari resistennya? Nah, sebenarnya kalau menurut saya kalau misalnya kita lihat di sini beberapa target kalau kita cari, ini kalau kita mungkin masuk ke time frame daily dulu ya.
Nah, di sini kita bisa cari nih targetnya berapa kira-kira. Pertama kita bisa menggunakan Fibonacci. Dari sini ya, kita ambil dari yang swing dia yang sebelumnya, previousnya, ke paling bawah pada saat dia bentuk base-nya gitu ya. Nah, makanya saya taruh target itu yang paling dekat tuh di sekitar 53.000. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil break dari sini, kemungkinan besar next targetnya itu kita di 53.000 gitu ya. Jadi kalian perhatikan target itu yang pertama. Tapi kalau untuk long term, sebenarnya kalau kalian lihat mungkin di time frame weekly kali ya. Di time frame weekly ini kita juga ada garis Fibonacci yang besar gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Sebenarnya target kita selanjutnya itu di sini di daerah 57.000. Kenapa 57.000? Karena memang di daerah 51.000 sampai 57.000 selain di ini, di 53.000 sampai di 57.000. Jadi di sini nih, ini tuh kosong. Ada support resistance tapi minor sekali gitu. Jadi kekuatan pressure-nya tuh kurang ada, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil break ini 53.000, ada kemungkinan besar kita akan melanjutkan kenaikan lagi. Dan ini sesuai dengan yang pertama, garis Fibonacci 0,786. Ini yang besarnya nih, kita ambil dari swing atasnya sebelumnya ke paling bawahnya di sini. Gitu ya. Jadi kita persis di 0,786. Lalu ini juga persis dengan golden ratio juga 2,618 di Fibonacci yang kita baru ambil gitu di swingnya. Itu di sekitar 57.400-an gitu. Lalu sebenarnya sebelum itu beberapa bulan lalu kita sudah ada prediksi juga sebenarnya. Prediksi dari mana? Dari pattern ini. Mungkin kalian familiar dengan broadening bottom ini, pattern yang ini. Gitu ya. Kita bisa lihat dari sini, ini pattern udah lama banget kita nggak bahas. Ada nggak ya? Nih, broadening bottom, kita ada pattern seperti ini. Mungkin ini kurang kelihatan ya, tapi kalian bisa lihat sendiri di sini broadening bottomnya. Nah, karena banyak garis juga, mungkin saya hide dulu garis ininya, jadi lebih kelihatan jelas deh. Nah, ini mungkin lebih kelihatan broadening bottomnya seperti ini. Nah, dengan target kita itu sebenarnya di sini nih, broadening bottom target 2 gitu ya. Kita ambil dari sini, dari pada saat dia masuk low-nya terakhir gitu ya, di low sini, lalu ke atas gitu. Lalu pada saat dia breakout di sini kita bisa kasih target itu juga di sekitar 57.000-an sesuai dengan broadening bottom ini. Target kita yang ini H aksen gitu ya, kalian bisa cek sendiri seperti itu. Sedikit review untuk Bitcoin hampir sama juga, kita langsung aja sebutin angkanya itu sekitar 836 jutaan. Ini untuk target kita secara short term juga. Mungkin ya kita lihat lah apakah bisa terjadi untuk di sini, karena ini cukup bullish juga. Ini sesuai dengan resisten sebelumnya juga nih. Kita lihat ada top kita di sebelah sini, makanya ini akan menjadi satu garis gitu ya. Jadi ini adalah menjadi resisten kita dan target kita berikutnya untuk Bitcoin selama ya kita lihat lah beberapa minggu ke depan. Lalu sekarang kita masuk ke dalam Cardano sesuai dengan judul video ini. Cardano USDT ya. Bagaimana pergerakan Cardano? Pertama, kalau misalnya kita dari secara weekly, kalau saya lihat di sini Cardano ini cukup sehat ya. Mungkin kita kasih pakai logarithmic chart seperti ini, kita bisa lihat dia tuh dalam pattern elliott wave gitu. Kita bisa lihat seperti ini, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Kita sudah mengalami wave 4-nya juga, dan selanjutnya adalah kita sudah break juga all time high dia sebelumnya di sini. Jadi tandanya apa? Tandanya kita yang masih cukup bullish untuk kita melanjutkan wave 5 kita untuk Cardano sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau Cardano ini masih relatif sehat sekali kalau misalnya apalagi kalian yang mau investasi gitu ya. Tapi mungkin perdebatan semua orang sekarang adalah ini smart contract launching tanggal 13 September atau 12 September itu bagaimana, apa yang harus dilakukan? Take profit atau apa? Kembali lagi ke tujuan kalian. Kalian buat tradingin atau buat investasi gitu ya. Nah, saya coba bandingkan beberapa price target sambil kita ngomongin juga ya. Nah, pertama ada pola cup and handle. Mungkin kalian udah bosan juga karena saya lihat di sini, kita ambil dari sini ya, cup and handle-nya dengan target kita sebenarnya itu di 3,5 dolar. Sebelumnya kita ada pattern bull flag gitu ya di daerah sini dengan target kita 3 dolar, dan ini sudah ketemu juga gitu ya. Kalian bisa refer ke video di video ini. Pokoknya kita ada nih di Cardano ini kita ada bikin untuk targetnya ya. Jadi 3 dolar ini sebenarnya sudah ketemu. Jadi kita lihat sekarang tuh bagaimana ya sebenarnya. Lalu kita bisa lihat juga dari Fibonacci-nya juga. Kita bisa tarik big Fibonacci-nya sebenarnya dari sini ya. Dari previous all time high-nya dia ke paling bawah masih ada target untuk Cardano ya di sekitar 3,5 dolar dengan pattern ya cup and handle yang saya sudah bilang juga berkali-kali di sini ya. Gitu. Jadi sekarang pattern kita paling dekat itu untuk take profit dari sini 3,5 dolar, 3 dolar sampai 3,3. Ini adalah level untuk kalian mau take profit. Kalau kalian mau lihat nih pergerakan Cardano sampai akhir tahun itu bagaimana? Personally kalau dengan seperti ini kita bisa lihat dari golden ratio-nya itu sekitar 4,8 dolar dan 5 dolar. Dan menurut saya ini mungkin bahkan Cardano bisa lebih dari 5 dolar sih. Tapi ini akan menjadi salah satu target yang cukup realistis juga. Kalau dari harga sekarang kita bisa lihat
ya sekitar masih 66% gitu ya. Jadi sebenarnya masih oke untuk investasi, tapi mungkin Cardano bisa $10 pun, $10 sebenarnya cukup tinggi ya. Mungkin belum tentunya sampai sih. Mungkin sekitar $8 masih cukup lah. Kalau menurut saya $8 akhir tahun untuk Cardano masih cukup oke. Tapi untuk sekarang kita kasih target dulu di $5 juga ya. Kita coba sedikit konservatif ya. $5 akan menjadi target kita untuk Cardano di tahun ini. Kira-kira seperti itu. Bagaimana pergerakan Cardano secara short term? Nah, kalau secara short term sebenarnya ini kita bisa lihat dia sebenarnya EMA 50-nya, kita bisa lihat nih, EMA 20 dan EMA 50 ya. EMA 50-nya ini cukup kuat. Kita bisa lihat nih, pada saat dia recover, ini menahan terus nih. Kalian bisa lihat apakah harganya pernah turun dari EMA 50? Kayaknya ada sedikit turun, tapi dia langsung bounce back up lagi gitu ya. Jadi ini menjadi support yang cukup kuat sekali EMA 50-nya sendiri gitu. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, kalau kalian mau beli Cardano, mungkin kalau kalian bisa lihat ini level di sini nih, level berapa nih? Di sekitar 2,9-2,8 dolar. Mungkin ini menjadi level kalau misalnya kalian mau beli Cardano dan kalau nggak mau ketinggalan untuk smart contract-nya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita lihat, tapi ada satu pattern cukup bearish sebenarnya, yaitu adalah rising wedge. Kita bisa lihat di sini ada kayak wedge, tapi yang makin lama makin tinggi gitu ya, makanya namanya rising wedge. Nah seperti ini, kalau misalnya rising wedge ini terbentuk, sebenarnya ini ada potensi dia mengalami koreksi antara ke sini ataupun dari sini, tergantung dia turunnya dari mana gitu ya. Berarti kalau misalnya ada rising wedge, kita bisa sampai ke level sekitar mana nih, sekitar $2,4 lagi, kira-kira seperti itu. Tapi ya kembali lagi, secara makronya Bitcoin sama Ethereum ini cukup bullish gitu ya. Jadi belum tentu pattern ini terjadi. Bisa aja dia sebenarnya breakout ke atas, karena masih ada konsolidasi dulu gitu ya, seperti itu. Jadi ini untuk teknikalnya Cardano. Kita masuk dulu ke teknikalnya IDR gitu ya, rupiah, baru nanti saya kasih tahu pendapat saya itu bagaimana. Hampir sama juga sebenarnya, target kita di sekitar 50.000 ya. Tapi kalau kalian mau lihat yang mau beli Cardano gitu ya, kalau saya sekarang sih sebenarnya sudah sedikit telat gitu ya, karena memang dia sudah cukup tinggi juga. Tapi kalau kalian mau, mungkin masih bisa di daerah sini sekitar 36.500-an pada saat dia, kalau misalnya dia breakdown di sini adalah level yang cukup oke juga, karena ini akan menjadi supportnya dia. Sebelumnya kan ini menjadi high-nya dia ya di sini gitu. Dengan target 50.000 sama 2,618 itu sekitar 71.000. Bagaimana pendapat saya tentang smart contract? Smart contract Cardano, kalian harus lihat nih, kalau kalian buat investasi, Cardano itu masih panjang pergerakannya gitu ya. Sekarang kita masih di Guggen, yaitu smart contract, ini secara fundamental ya. Masih ada 2 lagi step untuk Cardano menyelesaikan proyeknya dia lah, seperti itu. Lalu smart contract-nya lagi, ini adalah Cardano punya ekosistem. Dan ekosistem ini akan berjalan setelah Cardano smart contract itu sudah launching, istilahnya seperti itu. Jadi sebenarnya dengan smart contract ini masih cukup bullish. Walaupun kalau saya sendiri bilang ada feeling ya bisa aja orang buy on rumor, sell on news gitu ya. Pada saat smart contract muncul mungkin akan sedikit terkena dump, mungkin seperti itu. Kenapa? Karena mungkin kita bisa lihat seperti ini, orang-orang yang beli Cardano biasanya menunggu untuk suatu hal terjadi, yaitu apa? Smart contract sekarang, big venue, itu yang orang-orang nantikan gitu ya. Dan pada saat goals kita sudah tercapai, biasanya kita langsung ya udah nih goalsnya tercapai, kita take profit, kira-kira seperti itu. Jadi kalian harus ada expect bahwa mungkin bisa aja terjadi dump, walaupun juga ada ekspektasi bisa aja terjadi pump karena smart contract-nya launching gitu ya. Tapi ya kembali lagi, kita nggak ada yang tahu. Kalau menurut saya strategi paling baik adalah untuk take profit. Take profitnya bagaimana? Ya lebih baik sebenarnya take profit sebagian aja. Jadi kalau misalnya dia naik gitu ya, sebagian, kalau misalnya dia naik ya kita nggak gimana ya, nggak menyalahkan diri sendiri juga gitu, karena dia naik gitu, karena kita cuma take profit sebagian. Kalau dia turun ya kita juga sudah take profit gitu, jadi kita ada dana untuk kita beli lagi untuk Cardano gitu kan. Nah untuk secara long termnya juga investasi, ya tadi kita sudah bilang Cardano ini baru aja mulai perlombaan dengan Ethereum setelah dia launching smart contract. Jadi sebenarnya kalau untuk long term point of view buat investasi, Cardano ini akan menjadi salah satu kripto yang sangat baik juga, kira-kira seperti itu, dan akan menjadi saingannya Ethereum gitu. Jadi itu saja video dari saya untuk Cardano dan pergerakan market hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa share videonya, and see you in the next video. Bye bye.